Shalom dan salam sejahtera, salam satu Malaysia kepada kita semua. Terpujilah nama Tuhan, oleh rahmat dan anugerah kebaikannya kita masih bisa bertemu, biar tidak secara fisik namun secara online. Dan kita mengucap syukur atas rahmat dan kebaikannya Tuhan yang telah memberikan medium ini untuk kita bertemu dan bisa menikmati kebaikannya Tuhan, berkatnya yang melimpah dengan berbagai cara. Jadi saya akan memimpin kita dalam doa sebelum kita memulakan ibadah kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati, persiapkan minda, bukakan hati, bukakan minda dan pemikiran kita, lapangkan dada untuk kita menerima kebaikannya Tuhan, pekerjaannya Roh Kudus pada pagi hari ini lewat firman, lewat pujian dan penyembahannya kita angkatkan kehadiratnya Tuhan. Haleluya. Mari saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, diagung kerjaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga, sebab Engkau yang punya kerja dan kuasa. Maka Tuhan, saya serukan hadiratmu, saya mohon pimpinan Roh Kudusmu bagi setiap keluarga yang menikmati hadiratmu pada pagi hari ini di rumah masing-masing Bapa di surga. Yang berbeban berat Tuhan, Engkau akan berikan mereka kelegaan lewat bagi firman-Mu pada pagi hari ini. Yang dalam persoalan Tuhan, Engkaulah Yesus, Engkaulah Roh Kudus yang akan bersama dengan setiap seorang di antara kami yang menikmati hadirat-Mu pagi hari ini, agar segala bebanan itu Tuhan bisa diselesaikan, dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus. Maka Tuhan, saya undang penyertaan dan pimpinan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dan setiap orang yang mengikuti ibadah online ini, agar Tuhan nama-Mu dipermuliakan dan hadirat-Mu, pimpinan-Mu terjadi dalam setiap keluarga dan setiap pribadi Bapa di surga. Tuhan, saya undang Engkau untuk terus berkuasa dan menyertai kami di dalam pandemik ini juga Tuhan. Kami tetap memohon penyertaan dan pimpinan-Mu Tuhan, agar kami terjaga daripada segala hal itu Bapa di surga. Dan Tuhan, paling utama Tuhan, pagi ini saya serahkan kebaktian kami ke dalam tangan-Mu, biar pimpinan-Mu yang terjadi Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Mari kita katakan amin. Haleluya. Namun sebelum kita memulakan kebaktian, saya menjemput kita berdiri dan kita sama-sama sebenarnya kita mengingatkan Hari Malaysia dan kita nyanyikan lagu Sejahtera Malaysia bersama-sama sebagai penghargaan kita dan tanda patriotisme kita kepada negara kita Malaysia. Mari saya jemput kita berdiri dan kita sama-sama nyanyikan Sejahtera Malaysia. Puji dan syukur pada Ilahi, anugerahnya tiada terhingga, kedamaian, kemakmuran, Malaysia ku bahagia. Sekata
cita luhur berpaduan seluruh negeri, seirah, sekata, sehati, sejiwa menghadapi cabaran. Kami sedia berkorban untuk negara, bersemangat Malaysia tercinta, kibarkan panji kebesarannya. Kami rela menjaga namamu, sejahtera Malaysia. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terang yang bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuat dan terus segar, hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu.
syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tugas kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua masalah, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ada di bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negara kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya mengajak kita berdoa dan saya memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Haleluya Bapa, haleluya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur Tuhan karena kami ada pada hari ini oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu ya Bapa, saat kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan, bertobat Tuhan, merendahkan diri ya Tuhan, dan mengaku setiap pelanggaran kami ya Bapa, Engkau dengan penuh kasih ya Tuhan, mengampuni kami ya Bapa, dan menuntun kami kembali ya Bapa. Tuhan Yesus, bukan karena tangan-Mu yang kurang panjang Tuhan, dan bukan karena telinga-Mu yang kurang tajam ya Tuhan, tetapi ya Bapa, oleh karena dosa kami ya Tuhan, yang menjadi penghambat berkat-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, karena Engkau yang mengampuni kami atas pelanggaran kami ya Bapa, dan menuntun kami kembali kepada pertobatan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan negara kami Malaysia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hujan pertobatan tercurah ya Bapa di bumi kami Malaysia Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan Perdana Menteri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan Engkau yang menuntun dia, dan Engkau memberikan dia hikmat Tuhan di dalam dia mentadbir negara kami Malaysia ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap menteri-menteri yang telah dilantik ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu agar mereka melakukan tugas mereka dan berkhidmat untuk negara kami Malaysia Tuhan dengan penuh tulus dan penuh dengan telus ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan frontliner kami ke dalam tangan-Mu dalam melakukan tugas Tuhan. Engkau yang melawat mereka, dan Engkau memberikan mereka kekuatan ya Tuhan di dalam mereka melakukan tugas mereka untuk memerangi COVID yang ada pada saat ini ya Tuhan, di setiap tempat ya Tuhan, di dalam negara kami Malaysia Bapa. Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan kepada setiap pesakit COVID ya Tuhan, dan mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasa virus corona ini ya Tuhan, sehingga tidak akan ada lagi penyebaran penyakit ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau ya Tuhan penuh kuasa Tuhan, karena kuasa virus ini tidak berkuasa Tuhan di dalam tubuh kami, tetapi kuasa-Mu yang berkuasa di atas seluruh tubuh kami ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Tuhan Yesus, saya juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sebentar lagi ya Tuhan. Engkau yang memimpin, dan Engkau yang menyertai setiap firman yang akan disampaikan ya Bapa, dan agar setiap apa yang disampaikan ya Tuhan, baik itu menegur kami dan menguatkan kami ya Bapa, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa, dan hidup di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus Kristus. Jemaat semua, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus bagi kita semua sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur atas semua ini. Haleluya Tuhan. Amin. Salam damai dalam kasih Kristus Yesus. Bertemu kita kembali pada pagi yang indah yang Tuhan telah tetapkan untuk kita semua, di mana kita sekali lagi mengingati dan meraihkan kebaktian kita, meraihkan Hari Malaysia untuk hari ini. Haleluya. Dimanapun saja kita berada, saudara dan saudariku, mari kita tetap bersemangat, bersukacita di dalam kasih Yesus Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Pada pagi hari ini mari kita buka Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai yang ke-17.
Di mana di sini mengatakan ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Terpuji nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kepada anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang sanggup datang ke dunia untuk kami, untuk Malaysia. Oleh karena kedatanganmu, maka kami dan Malaysia berada di dalam pikiran dan berada di hatimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Ada firman untuk kami Malaysia. Haleluya. Dan kiranya kami yang tinggal di Malaysia ini mendengar akan firman Tuhan khusus untuk Malaysia pada saat ini. Segala puji, hormat, kemuliaan, dan pengagungan kepada Yesus Kristus, anak domba Allah yang telah diberikan, yang telah dikorbankan, tetapi bangkit dan terus bangkit. Dan dia telah menyediakan tempat tinggal untuk kami yang percaya di surga. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Amin. Tema firman Tuhan untuk perhatian kita pada pagi hari ini ialah kognitif Tuhan bagi Malaysia. Sekali lagi, kognitif Tuhan untuk Malaysia. Apakah kognitif Tuhan bagi Malaysia? Haleluya. Apakah maksud kognitif, saudara dan saudariku? Maksud kognitif ialah satu proses mental ataupun pikiran. Oke? Satu proses mental, satu proses pikiran yang mencakupi, yang melingkungi, yang melingkupi, yang mengikat segalanya, yaitu satu perhatian, ingatan, pengertian, pembelajaran, penafsiran, penyelesaian masalah, dan pembuat keputusan. Jadi kognitif Tuhan bagi Malaysia maksudnya pikiran Tuhan, hati Tuhan, kerinduan di dalam pikiran dan dalam hati Tuhan mencakupi segalanya. Perhatian Tuhan sepenuhnya untuk Malaysia. Ingatan Tuhan sepenuhnya untuk Malaysia. Dan segala sesuatu yang dia sedang sediakan, segalanya untuk Malaysia. Haleluya. Karena kata Tuhan, aku mengetahui rancanganku kepadamu, Malaysia. Yaitu rancangan masa depan yang penuh harapan. Ini salah satu kognitif yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sediakan, yang Tuhan tetapkan untuk Malaysia. Nah, inilah maksudnya kognitif Tuhan bagi Malaysia. Apakah pikiran Tuhan untuk Malaysia? Apakah kerinduan Tuhan, apakah mental Tuhan untuk Malaysia? Haleluya. Suatu tema yang menarik saudara dan saudariku. Di dalam ayat pembacaan kita tadi dalam Yohanes 15, 13, ayat 17. Ada 4 ayat dan inilah kognitif Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di dalam Yohanes, dalam pembacaan kita tadi. Sebenarnya Tuhan katakan, ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba.
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Jadi saudara dan saudariku, Tuhan menyatakan isi hatinya, kognitif Tuhan untuk Malaysia mengatakan bahwa Malaysia, kita yang tinggal di Malaysia bukan hamba. Haleluya, ini kognitif Tuhan untuk Malaysia. Sekali lagi saudara, rakyat yang tinggal di Malaysia bukan lagi hamba. Kita semua tahu kita sudah merdeka. Di dalam ayat yang ke-15, hamba dia tidak diberitahu. Diberitahu tentang apa? Diberitahu tentang kalau dia ada tuannya, tuan itu tidak memberitahu apa-apa rahasia. Apatah lagi itu adalah tentang hal pribadinya. Jadi dia tak ada beritahu. Tetapi kata Tuhan Yesus, kamu bukan lagi hamba, Malaysia bukan lagi hamba, karena Tuhan memberitahu. Apa yang dia beritahu? Yang dia beritahu ialah kognitif pikirannya untuk Malaysia. Segala perhatiannya, maksudnya dia benar-benar mengambil berat tentang Malaysia. Segala ingatannya, isi hatinya, pengertiannya, penafsirannya untuk Malaysia. Dan itulah yang dia beritahu untuk kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin dalam seluruh dunia ini ada yang menganggap bahwa Malaysia kecil, Malaysia tidak mampu, Malaysia kekurangan dalam segala hal. Ya, memang benar kita ada kekurangan. Ya, tetapi kata Tuhan kepada kita, firman Tuhan untuk Malaysia, kita bukan lagi hamba. Haleluya. Yang kedua, kognitif Tuhan untuk Malaysia. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan, aku telah memilih. Dan yang kedua, aku telah menetapkan. Haleluya. Maksudnya Malaysia adalah pilihan Tuhan. Malaysia telah ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Jadi ini satu hal yang sangat istimewa, saudara. Satu hal yang sangat ataupun sesuatu nilai yang tidak dapat dikira. Satu hak yang begitu istimewa untuk Malaysia, saudara dan saudariku. Karena Malaysia Tuhan pilih. Karena Malaysia Tuhan telah tetapkan. Karena Tuhan telah adakan. Jadi kita harus bersyukur. Kita harus bersukacita. Ya, kita harus mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan yang memilih Malaysia supaya Malaysia ada di dalam peta dunia. Tuhan yang tetapkan Malaysia, itu sebabnya nama Malaysia ada di dalam dunia ini. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Karena kenapa Tuhan memilih Malaysia dan di dalam peta dunia? Karena memang itulah kognitif Tuhan. Dia sudah lama, waktu penciptaan Tuhan sudah antara satu yang ada di dalam hatinya ialah Malaysia. Dia sudah perhatikan, dia sudah buat pengajian, dia sudah perhatikan dan dia sudah nyatakan dan segala sesuatu ada di dalam perancangan Tuhan, ada di dalam hati Tuhan. Malaysia ada di dalam pikiran Tuhan, di hati Tuhan dan di mata Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang kita tahu kognitif Tuhan bagi Malaysia karena Malaysia bagi Tuhan bukan lagi hamba, malah menjadi pilihan Tuhan. Ia tetapkan Malaysia, maka sesungguhnya Malaysia ada hak. Ya, ada hak mendapat berkat Tuhan, mendapat perkenanan Tuhan, mendapat nilai daripada Tuhan, mendapat perlindungan daripada Tuhan, mendapat penyataan kuasa Tuhan untuk Malaysia. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Roma 11 ayat 5.
Karena ini, kenapa dia memilih, kenapa dia menetapkan, karena kasih karunia Tuhan. Semua negara yang ada di dalam dunia, semuanya itu karena kasih karunia Allah. Jadi kita yang tinggal di mana-mana setiap negara dalam dunia ini, kita harus bersyukur sekali lagi. Kita harus berdoa sekali lagi. Dan kita harus menyembah Tuhan. Nah, 3 ini saya sudah kupas dalam 2 minggu yang lalu. Di mana saja kita tinggal, di dalam Malaysia ini, bandar mana, kota mana, kampung mana, bahagian mana. Maka ketiga hal ini jangan lupa kita lakukan untuk Tuhan, sebab Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, Dia telah memilih Malaysia dan menetapkan Malaysia. Haleluya, sehingga Dia ada, sehingga kita hidup sudah sekian lama karena semuanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Pilihan Tuhan maksudnya 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Dipilih untuk diselamatkan itu adalah maksud pilihan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan sudah membuat keputusan seperti Sodom dan Gomora. Woi, itu sungguh mengerikan. Tetapi Tuhan katakan kepada Malaysia, Tuhan memilih Malaysia, aku yang memilih kamu, kata Tuhan. Jadi Tuhan yang memilih Malaysia. Jadi maksud memilih di sini, Tuhan sudah memilih, Tuhan pilih untuk diselamatkan, bukan untuk dihancurkan. Seperti Sodom dan Gomora. Haleluya. Sekali lagi kita mengucap syukur, berdoa, dan menyembah kepada Tuhan karena Malaysia, karena kognitif Tuhan untuk Malaysia supaya diselamatkan. Itulah yang ada dalam hati Tuhan selama ini. Dari dulu sampai sekarang ini. Efesus 1 ayat 5, menjadi anak-anaknya. Tuhan rindu, inilah yang Tuhan rindu, Malaysia menjadi anaknya. Haleluya, menjadi anaknya. Jadi kalau Malaysia mendapat status anak, maka segala warisan, warisan kerajaan surga, warisan penciptaan dalam dunia ini, itu menjadi milik bagi anak yang dipilih oleh Tuhan. Siapa yang dipilih oleh Tuhan? Malaysia. Haleluya. Roma pasal 9 ayat 23, umat yang dipilih Tuhan, negara yang dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan? Kita harus berdoa, bersyukur, dan memuji Tuhan. Dan membuahkan hasil. Ya, seperti dikatakan tadi, membuahkan nilai-nilai, membuahkan hasil. Apakah buah itu? Ya, salah satunya dinamik, kemajuan, nilai kerukunan, nilai integriti, kejujuran, dan segalanya, saudara. Itu menjadi kesaksian kepada semua dunia, dan saya percaya kalau ada nilai-nilai ini, ada buah-buah ini, maka seluruh mata dunia akan melihat. Karena penduduk yang tinggal di Malaysia memuliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Nah, Tuhan juga telah menetapkan Malaysia. Ditetapkan untuk apa? Ya, ditetapkan untuk diselamatkan seperti yang seperti yang saya katakan tadi. Ditetapkan Roma pasal 8 ayat 30, satu panggilan yang sangat berguna. Sesungguhnya kita yang tinggal di Malaysia ini, kita punya setiap ada panggilan. Panggilan itu untuk menjadi terang dan garam dan menjadi kesaksian yang hidup bagi seluruh dunia. Itulah panggilan itu. Kita semua ada talenta, ada bakat. 32 juta setiap seorang ini ada talenta, ada panggilan. Untuk apa? Untuk Malaysia. Supaya Malaysia dikenali, supaya Malaysia dinamik, supaya Malaysia maju, supaya Malaysia yang mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Supaya Malaysia masyhur di seluruh dunia karena nama Tuhan. Jadi mari kita gunakan setiap talenta, panggilan itu, panggilan ilahi di dalam hidup kita. Setiap kita yang hidup ini ada tujuan. Adalah satu kesia-siaan di dalam hidup ini kalau kita tidak tahu tujuan hidup ini.
Ya, sungguh sia-sia sekali. Kita harus mengetahui tujuan setiap hidup individu dalam Malaysia. Karena itulah panggilan Tuhan. Ada panggilan Tuhan spesial. Dengan panggilan itu, dengan bakat itu, dengan segala ketampilan itu sangat membantu untuk Malaysia dan juga untuk Tuhan. Haleluya. Roma pasal 8:28. Bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan. Ditetapkan. Kita yang tinggal di sini. Ditetapkan. Ini yang harus kita lakukan. Ditetapkan supaya kita bekerja satu pasukan. Bersama-sama. Haleluya. Jangan kita saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kita harus bekerja sama. Bersatu. Menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kesatuan kita. Apabila penduduk di sesuatu negara bersatu, bekerja sama, bekerja bersama-sama, bekerja untuk sesuatu negara, maka negara itu akan aman dan damai. Dalam 1 Petrus 1:4-5 ditetapkan untuk mendapatkan warisan. Haleluya. Apakah warisan? Iya, di dalam tanah Malaysia yang kita cintai ini banyak warisan. Ya, banyak warisan. Sumber alam semula jadi. Sumber keindahan alam semula jadi. Sumber air yang begitu banyak dan bersih. Sumber galian yang begitu banyak. Dan segala sesuatu kita sangat bersyukur, itulah warisan yang Tuhan berikan bersama-sama dengan waktu penciptaannya. Kita sangat bertua di garisan katulistiwa ini. Kita tidak terjerumus dengan gempa bumi yang teruk, dengan bencana alam yang sangat teruk. Walaupun mungkin ada bencana, tetapi itu terlalu minimum. Jadi kita harus bersyukur. Itulah warisan yang Tuhan telah tetapkan untuk Malaysia. Jadi harus kita berbangga di dalam Tuhan. Sekali lagi kita harus bersyukur, berdoa dan menyembah Tuhan atas warisan yang Tuhan berikan. Apatah lagi kalau warisan untuk mendapat kehidupan yang kekal. Itu sangat luar biasa, saudara dan saudariku. Haleluya, haleluya. Betapa beruntungnya Malaysia mendapat warisan dalam kerajaan surga. Betapa beruntung dan luar biasa dahsyatnya Malaysia mendapat warisan untuk memiliki kerajaan surga. Haleluya. Yes. Yang ketiga, kognitif Tuhan untuk Malaysia. Ayat yang ke-13, 14, 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Kata Tuhan, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang ku perintahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-15. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Haleluya, saudara. Inilah kognitif Tuhan untuk Malaysia. Apa dia? Tuhan mengatakan, Malaysia adalah sahabatku. Yes, sahabatku, kata Tuhan. Awal-awal tadi Tuhan telah katakan bukan hamba. Dan sekarang Tuhan mengatakan kamu. Siapa? Malaysia. Sahabatku, kata Tuhan. Inilah nilai hati Tuhan. Kognitif Tuhan yang sudah lama. Dari sejak dulu, dari sejak kejadian, dari sejak diciptakan. Kognitif Tuhan sudah berjalan. Dan pada waktu itu Malaysia sudah ada. Malaysia sahabat Tuhan. Maksud sahabat, saudara, suatu nilai ataupun satu hubungan yang sangat intim. Dia punya hubungan yang sangat erat. Ya, jiwanya berpadu. Seperti Yonatan dengan Daud. Hati dan jiwa dan pikiran mereka bersatu. Seperti Naomi dengan Ruth. Seperti itulah sahabat. Haleluya. Dulu diangkat dari kedudukan seorang musuh, kini menjadi sahabat.
dulu layak dihukum, tapi kini diberi penghormatan. Sahabat, dulu sebenarnya kita ini semuanya menuju ke neraka. Tetapi oleh karena anak tunggal Allah yaitu Yesus Kristus dengan darahnya di atas kayu salib yang menebus dosa kita, maka kini kita diperdamaikan, dan sehingga kita menjadi sahabat Allah, maka kita sekarang menuju ke surga. Dulu sepatutnya mati karena dosa, tapi kini kita akan menerima hidup kekal karena kita sudah menjadi sahabat Tuhan. Ayat yang ke-15, segala sesuatu yang tersembunyi sekarang Tuhan akan nyatakan semua. Karena apa? Karena kamu adalah sahabatku, kata Yesus. Wow, sekali lagi betapa istimewanya isi hati Tuhan. Akhirnya Tuhan nyatakan kognitif Tuhan untuk Malaysia sahabatnya. Kita semua di dalam Malaysia ini adalah sahabat-sahabat Tuhan. Walaupun di dalam Alkitab hanya ada satu yang ditulis sebagai sahabat Allah, yaitu di dalam Yakobus 2. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah menghitungkan segala hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Haleluya, sahabat Allah. Kenapa Abraham dipanggil sebagai sahabat Allah? Kenapa? Karena peristiwa sewaktu Tuhan meminta anaknya Ishak dipersembahkan di Gunung Moriah itu, maka Abraham tidak banyak soal. Dia melakukan dengan penuh ketaatan apa yang Tuhan perintahkan. Dan disinilah Tuhan tahu isi hati, kognitif. Disinilah Tuhan tahu kognitif Abraham. Akhirnya Abraham dipanggil sahabat Allah. Sahabat Allah. Tapi pagi hari ini, sekali lagi Tuhan katakan, di dalam pembacaan kita 3 kali disebut sahabat. Jadi semuanya untuk kita, untuk Malaysia. Betapa kita bersyukur atas Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya kita harus berdoa dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah luahkan kognitifnya. Dan sekarang kita dinaikkan satu label lagi, yaitu menjadi sahabat Tuhan. Haleluya, segala puji hormat bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kognitif Tuhan. Ayat yang ke-14, tapi ini menjadi satu cabaran kita, saudara. Walaupun Tuhan telah menyatakan bahwa kita ini adalah sahabatnya. Pada ayat yang ke-14, kalau kamu mengikuti perintahku, kamu adalah sahabatku kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ini cabaran kita, saudara. Ini cabaran, ini hak kita. Ini bahagian kita. Ini tanggung jawab kita. Tuhan sudah nyatakan, kamu adalah sahabatku. Ya, jikalau Malaysia berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apakah perintah itu? Ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, maka kita menjadi sahabat Tuhan. Tapi kalau kita membenci orang lain, kita bukan sahabat Tuhan. Mungkin menjadi musuh. Saudara dan saudariku, apa negara yang Malaysia sangat benci? Kalau negara kita benci, negara itu maksudnya kita yang tinggal di dalamnya pun mengikut benci dengan negara ini. Walaupun saya tak bagi jawaban, tapi itu semua tertulis di dalam pikiran, dalam hati kita semua. Apakah negara yang paling dibenci oleh Malaysia? Walaupun saya tidak akan sebut, tapi jawaban itu saya sangat pasti itu sudah tertulis dalam setiap hati kita. Dan kata Tuhan, jikalau kamu mengikuti perintahku, kamu akan menjadi sahabatku kalau kalau Malaysia mengikuti perintah ini. Ayat yang ke-17, inilah yang kuperintahkan kepadamu, kasihilah seorang yang lain, kasihilah negara lain. Jadi mari kita berdoa. Kalau kita sudah tahu jawaban itu, apakah negara yang paling dibenci oleh negara kita ini?
Mari kita doakan. Kalau tidak, sepertinya ada penghalang. Sepertinya ada tembok pemisah. Sepertinya tidak sempurna. Kita tidak mungkin menjadi sahabat Tuhan kalau ada negara tertentu yang kita benci. Kalau ada saudara tertentu yang kita benci. Bagaimana kita melakukan sesuatu, betapa baiknya kita melakukan sesuatu di dalam perkara yang lain. Malah kita diiktiraf bahwa kita ini sangat baik di sebelah pihak lain. Tetapi di sudut yang lain ada suatu nama individu, nama keluarga, nama majikan, nama negara yang kita benci. Maka kata Tuhan, bukan sahabat. Sahabatku ialah mengasihi orang lain. Kenapa Tuhan mengatakan seperti ini? Karena Tuhan sangat paham. Apabila kita membenci seseorang, sudah tentu kita pun membenci Tuhan. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita begitu mengasihi Tuhan, sedangkan kita tidak mengasihi saudara yang kita lihat. Apatah lagi kita mengasihi, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang kita tidak kita lihat. Bagaimana kita mengaku negara ini beribadah? Bagaimana kita mengaku negara ini negara yang takut akan Tuhan? Kalau negara itu kita nampak, kita tahu negara itu ada di mana dan kita benci negara itu, bagaimana kita mungkin kita mengatakan kita beragama? Oh haleluya. Pada sempena hari Malaysia ini, kita harus berdoa ini. Ini halangan kita, ini tembok kita. Karena dalam Kejadian 12 ayat 3, sini sangat jelas. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Di sini Tuhan sendiri yang berkata kepada Abraham. Dan dalam Kejadian pasal 27 ayat 29. Perkataan yang sama yang dikatakan oleh Ishak kepada Yakub. Jadi di sini yang katakan kalau Malaysia memberkati Yakub, ya nama yang satu, ini nama yang lama ya, Yakub, maka Tuhan akan memberkati Malaysia. Kalau Malaysia membenci Yakub, mengutuk Yakub, Tuhan juga akan mengutuk, Tuhan akan membenci, Tuhan akan memusuhi orang yang memusuhi keturunan Abraham. Oh, ini sangat jelas saudara. Ada 3 hal yang kognitif Tuhan. Yaitu Tuhan katakan kita bukan lagi hamba. Malaysia bukan lagi hamba. Tuhan juga katakan kita ini menjadi pilihan. Malaysia telah ditetapkan dalam peta dunia. Mendapat warisan. Dan Tuhan juga katakan kita ini sahabat Tuhan. Tetapi yang terakhir juga adalah kognitif Tuhan. Yaitu kalau kita memusuhi umat pilihan Tuhan, maka kita harus sadar dan bertindak pada saat hari ini supaya kalimat Tuhan yang sudah dikatakan tadi itu tidak akan sia-sia. Haleluya saudara. Kita semua bertanggung jawab. Ya, karena kita tinggal di Malaysia. Mari kita berdoa. Berdoa menaikkan syukur dan menyembah kepada Tuhan, kepada Elohim. Haleluya, untuk mewakili Malaysia. Mustahil? Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Itu sudah dikatakan. Tuhan boleh membuka jalan. Tuhan boleh melakukan berbagai cara. Tuhan sudah buktikan, kita lihat sendiri di mana-mana dalam dunia ini yang dulu sungguh membenci Tuhan. Tapi sekarang ada kegerakan di dalam negara-negara ini. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk Malaysia yang sudah berada di petamu, berada di hatimu. Kami tidak mau Malaysia akan kehilangan kesempatan ini karena permusuhan dengan seseorang, permusuhan dengan sesebuah negara ya Tuhan. Haleluya, inilah kuncinya. Inilah yang menjadi penutup, penghalang bagi berkat-berkat-Mu dicurahkan ke atas Malaysia. Jadi kami kenal pasti apakah penghalang itu, jadi kami menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan.
Dan kami sebagai orang yang percaya yang tinggal di Malaysia ini, mengangkatkan tembok penghalang ini ya Tuhan Yesus. Mengangkat gunung ini ya Tuhan Yesus Kristus. Supaya itu dipatahkan, dihancurkan oleh darah Kristus. Kami mengingini kerinduan kami. Haleluya, dengan keizinan dan waktu yang Engkau izinkan, Malaysia tidak akan membenci lagi Israel. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin.